Semua orang kan pasti ada masalah dalam hidupnya. Ada tapi yang memilih hancur. Nah, mereka ini justru malah orang-orang yang jadi kuat dengan masalahnya. Masya Allah. Karena kami yakin dua sayap malaikat itu yang harus kami selalu agungkan. Satu adalah berbakti pada orang tua, terutama ibu. Yang kedua, kita harus bahagiakan istri. Masa-masa yang sulit ini mungkin itulah sebuah kekuatan sebagian orang ya. Namun jangan sampai tunggu ada kesulitan dulu baru kita kuat gitu lah ibaratnya. Mungkin salah satu kalau banyakkan orang ya gitu dulu. Engkau melakukan itu semua, itu untuk dirimu sendiri. Engkau sholat untungnya untuk dirimu, zikir untuk ketenangan dirimu. Dan aku baru seneng, kata Allah tuh jadi kayak, aku baru seneng ketika engkau memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Mama yang sabar ya, ini bukan bisnis yang biasa. Kita ibadah sambil bisnis, bukan bisnis sambil ibadah. Jadi dibalik gitu. Jadi niatnya ibadah dulu. Podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Memulai sebuah bisnis hingga sukses bukanlah perkara mudah. Butuh kesabaran, ikhtiar, dan juga proses yang panjang di baliknya. Besarnya Travel Grasindo dimulai dari bisnis-bisnis sebelumnya yang pernah bangkrut, mencoba bidang usaha lain, dan bahkan pernah ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suksesnya brand Kayuni Hijab juga tak lepas dari masalah kesulitan ekonomi, hancurnya kehidupan rumah tangga, dan pasrah akan kehidupan di masa depan. Simak kisah sukses dari para owner hebat ini di podcast Ruang Tengah episode 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, ada satu ungkapan menarik saya. Apa tuh? Kalau orang kapitalis aja bisa yakin sama kapitalismenya. Kalau orang Yahudi aja bisa yakin sama Zionismenya. Kenapa orang Islam itu nggak memilih untuk yakin sama keislamannya? Pasti akan jadi pribadi yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu inspiratif. Ini adalah sahabat kita yang kemarin ikut kita haji juga. Ada 30 hari kita di sana dan kita menemukan bahwasannya mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Atau mungkin lebih tepatnya kita yang ikut haji sama mereka. Ternyata ini adalah owner daripada travel haji kita kemarin. Tapi kita akan ngulik-ngulik tentang perjuangan hidup mereka, bagaimana mereka melalui ujian, rintangan sampai bisa menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Tuh kan gak tiba-tiba langsung punya travel. Penasaran kisahnya? Kita ajak ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum, ada Pak Haji Nur Alim, ada Umi Salama, dan juga Masya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu, ini adalah brand owner dari hijab Kak Yuni. Siapa dia? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Yuni. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah, hari ini spesial sekali ya. Jadi hari ini tuh kita udah dari siang sebenarnya kita silaturahmi, makan dulu, cerita-cerita, bahkan sudah bahas semua sampai. Dan ini podcast dadakan. Biasanya yang dadakan dadakan jadi biasanya. Yang paling penting obrolan ini jadi kebaikan bagi yang bicara juga bagi yang mendengar ini. Iya, soalnya sayang banget kan kalau kita itu ketemu sama orang-orang yang punya pengalaman, punya ilmu. Dan kita nggak mau mengambil sesuatu dari mereka, itu ibaratnya kita itu bodoh banget kalau menurutku ya. Karena setiap orang yang kita temui itu adalah guru, ya kan sayang? Kata Imam Syafi'i gitu ya, setiap orang yang kita temui adalah guru, setiap tempat adalah kelas kita, dan setiap kejadian adalah pelajaran. Betul. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mengosongkan gelas kita, tidak ada yang namanya kode Muslim. Hari ini adalah Denis sebagai murid, Yunda sebagai murid. Nah, insya Allah kami siap belajar di podcast Ruang Tengah bersama tamu-tamu kita yang inspiratif. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Jadi gini, semua orang kan pasti ada masalah dalam hidupnya. Ada tapi yang memilih hancur. Nah, mereka ini justru malah orang-orang yang jadi kuat dengan masalahnya. Masya Allah. Sebelum punya travel, sebelum punya brand sendiri, kita tahu pasti ada perjuangannya. Nah, ini yang pengen kita tanya-tanya, kulik-kulik nih. Siapa dulu ya nih ya? Tanya-tanya ya. Guru kita dulu. Guru kita dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kalau sedikit cerita, ini adalah owner travel, beliau berdua ini suami istri sudah menikah selama 31 tahun, alhamdulillah. Dan luar biasa. Sudah banyak pengalaman baik bisnis maupun dulu pekerjaan, semua sudah banyak dilalui. Yuk kita ambil hibroh bagaimana dulu kan nggak langsung seperti ini. Nggak tiba-tiba jadi sultan ya Mi ya. Maka silakan Haji, mohon disampaikan fase awalnya dulunya merintisnya dari posisi seperti apa. Kalau sekarang kita udah tahu lah ya, tapi mulainya dari mana dan kepahitan apa aja tuh yang dihadapin. Bahasa sederhananya itu mungkin gini Pak Haji, anak-anak zaman sekarang tuh pengen tahu gimana sih jadi laki-laki yang sukses gitu. Siap, baik. Kalau laki strawberry ya. Iya, luar biasa ini. Ini saya ucapkan terima kasih ke Denis, Yunda yang luar biasa. Alhamdulillah, sebenarnya kami ini banyak belajar dari inspirasi beliau berdua yang bisa membawa kami hari ini datang silaturahmi sebenarnya untuk menimba ilmu lagi. Waduh, kebalik. Ilmu yang lain saya ditodong harus suruh bicara, harusnya kami yang mendengar. Sahabat sekalian, kalau ditanya sekarang tentunya ada dari sisi yang lalu nih tadi. Iya. Jadi sebelum di travel ini kami sudah malang melintang. Pertama kami menjadi bagian dari orang yang bekerja di kantor. Sempat kerja kantoran. Iya, sampai dari mulai bawah sampai posisi menurut saya paling tinggi karena sudah wakil direktur. Nggak mungkin jadi menggantikan pemiliknya kan gitu. Sempat manjat tangga Sempat karir. manjat dari mulai bawah sekali, dari administrasi di bawah sampai itu. Nah, akhirnya tergerak bagaimana pengen usaha, karena bagaimanapun kalau bekerja itu dapat fasilitas ya, mobil dan lain sebagainya, dan itu pinjaman. Gitu. Iya, Sulit sebetulnya untuk pinjaman. memiliki sendiri karena keterbatasan dan lain sebagainya. Nah, berbagai usaha pernah kita lalui. Dari mulai jadi tukang jahit pernah dulu sambil kuliah gitu kan. Jahit Pak, masa kuliah itu ngejahit. Saya bisa bikin baju sampai dengan blazer, bisa motor. Itu bisa otodidak. ada yang bimbing kita ikut sama Om untuk itu. Termasuk ini hasil karya ini yang dipakai sendiri Masya gitu Allah, kan. keren Ini. banget. Promosi Legend ya. gitu. Nur Alim Taylor. Baju legend, baju perjuangan itu beda rasanya ya Pak ya. Keren Iya, tapi jadi ya. harus beda kan gitu. Terus mencoba juga pernah produksi sepatu saya kok Denis. Oh, Masya Allah. Oh, berarti nggak selalu langsung sukses, sempat ada bangkrut. Ada jatuh bangun, gagal. Bahkan kalau saya dulu itu pernah semacam punya setiap 4 tahun sekali ditipu. Ini jadi langganan nggak? Saya ingat tahun sekian ditipu 4 tahun, nanti jatuh habis. Ada lagi Allah kasih petunjuk usaha yang lain. Tapi 4 tahun begitu lagi gitu. Sampai terakhir juga gini, 4 tahun saya itu tahun 2020. Ada pandemi, bener juga harus dikoreksi lagi sampai dengan habis itu circle 4 tahunan. Tapi kami yakini bahwa itu hanya kebetulan saja, Allah yang kasih. Nah, pernah juga di sepatu produksi brand-brand terkenal. Kami nggak mau sebut nama, di beberapa merek, terus ada kesulitannya pada saat orderan banyak, kita kesulitan tenaga kerja. Pada saat kurang, kita juga harus merawat tenaga kerja. Tapi rata-rata bisnis ya Pak Haji arahnya. Ya, di bisnis. Seneng gitu. bisnis apa memang diarahkan orang tua pada saat itu? Memang karena kami ini merantau dan harus bagaimanapun bisa berdiri dengan kaki sendiri gitu. Tapi semua tak terlepas dari doa selalu orang tua, selalu support dari keluarga dan support dari istri. Masya gitu, Allah, kan. bidadari surga. Karena kami yakin dua sayap malaikat itu yang harus kami selalu agungkan. Satu adalah berbakti pada orang tua, terutama ibu.
yang kedua kita harus bahagiakan istri. Catat guys, catat ya, 2 sayap, jangan satunya loyo. Nggak bisa terbang nanti. Kalau sedekah penghasilannya misalkan 100 juta, sedekah buat istrinya misalkan 1 juta, itu ada sayap tapi kayak sayap ayam. Berarti kalau misalnya terbangnya mau tinggi, berarti ke istrinya harus tambah. Oh iya, Ke ibunya juga. maksimal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti diganti ya. Dan kunci yang kedua kok, Apa tuh Pak Haji? jangan nunggu diminta. Oh, Gitu. itu dia. Oh, itu dia Itu Pak dia. Haji, kayaknya Itu yang selama ini Diamalkan. itu luar biasa sih. Kan biasanya Pak Haji kan katanya laki-laki itu nggak peka ya. Itu gimana itu kok ada laki-laki spesies itu gitu? kalau ini sangat-sangat Peka ya. Masya Allah. Kan perempuan itu katanya 1 ya, laki-laki nggak peka, 2 perempuan susah ditebak. Nah, gimana Pak Haji tahu kalau dia pengen itu tanpa dia belum pernah ngomong itu ke Pak Haji? Iya. Gimana? Kan bersama itu Asik nih. tentunya kita harus menjiwai, mengerti dengan kode-kode alam sekitar kok. Gitu. Kebaca dia. Kan nggak soalnya gini Pak Haji. Saya kalau pengen seblak, Muy, seblak yuk. Kalau tadi udah kayaknya cuaca gini enaknya apa ya? Pedes, gurih. Intinya mah seblak intinya, tapi muter-muter dulu. Kali ada yang lain kok. Bakso gitu ya. Ya kalau bicara pasangan kan gini ya. Iya. Kita nggak bisa tahu apa semua kebutuhannya, tapi yang penting tahu kebutuhan ini ya kan gitu. Oke. Seperti itu yang harus kita pahami, jangan nunggu diminta gitu Jangan kan. nunggu diminta. Kita sendiri yang kadang harus menawarkan. Kayaknya rekening belum diisi nih gitu. Oke. Jadi bukan Tunggu gitu. diminta Iya, ya. iya. Keren Gitu. ini. Penasaran tapi Jangan tunggu diminta guys. Kang Firhan senyum-senyum dia. Para laki-laki jangan tunggu diminta. penasaran tapi Pak Haji, titik terendahnya Pak Haji. Titik Titik paling terendah. sulit, paling ngerasa Saya pernah gini kok. Suatu ketika saya produksi sepatu, pas karyawan lagi banyak, punya 2 tempat produksi di Jakarta dan di Bandung. Tiba-tiba merek terkenal itu tidak memberikan order karena dia impor dari luar negeri, dari Cina gitu. iya. Saya otomatis order berkurang, tanggung, mau dikerjakan juga itu udah pabrik ditutup, otomatis saya tidak punya penghasilan pekerjaan. Bahkan sekian banyak orang itu pun mau nggak mau berhenti kerja. Harus kita berhentikan, kita harus kasih pesangon dan lain sebagainya, pabrik kita tutup ya Pak gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih pasangan yang ikut berjuang dan ikut memikirkan. Pada saat sekian bulan, kurang lebih 6-7 bulan, saya benar-benar tidak tahu jalan kemana. Istrilah yang mencari sesuatu dengan bagaimana dengan caranya gitu. Sehingga kalau Umi sempat jualan juga katanya ya. iya sempat Menumpang jualan lah ya. sepatu, sisa sepatu itu ditawarkan ke teman-temannya. Berarti penting Yang juga itu. sebagai wanita kita berdikari ya Mi ya. Nggak cuman diem meratapi nasib gitu ya. harus kan kebutuhan berjalan. Iya. Sambil Oh iya. Anak-anak lupa. kan Keasikan guys. anak-anak kan dekat ibu kan. Wah gimana mah aku pengen ini gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus Gerak bantu. terus ya Mi ya. Apa ya? Berdua sih, nggak saya aja. Ya, itulah itu makna sabar itu dalam keadaan zero ya, pada saat terpuruk kan Umi, Pak Haji, justru itu sabarnya itu, karena sabar itu kan nggak diam, sabar itu aktif bergerak menuju apa-apa yang Allah ridhoi. Jadi Jemput, kita iya harus jemput, jemput. benar, Masya Allah. dan laki-laki diuji ketika punya segalanya gitu. Oh gitu. Kalau perempuan diuji ketika Nggak punya laki-lakinya segalanya. Nggak lagi punya. nggak punya apa-apa, tapi tetap didampingin. Insya Allah. Itu ya Saling yang kami Kalau syukurin itu. kalau dihitung udah berapa kali bangkrut Pak Haji? Aduh, saya punya circle 4 tahunan kok. Setiap membina usaha 4 tahun jatuh tuh. Dulu pertama saya supply, waktu masih bekerja coba supply ke satu ke Ramayana Sendal ya. Tapi kan kita subkan ke teman-teman. Tiba-tiba karena itu bukan melalui saya langsung, melalui teman dari pihak sana dibayar rutin, tapi teman saya kabur.
Allah. Sedangkan saya berhubungan dengan pengrajin itu, bagaimana caranya harus bayar semua itu gitu. Pada saat itu baru memulai belajar usaha itu loh. Jadi itu pelajaran pertama memulai usaha dengan ditipu gitu. Ditipu. Masya Allah. Tapi dalam 1 tahun Allah kasih jalan keluar yang luar biasa. Mentalnya ya. Dan biasanya setelah memang udah keluar dari fase itu malah rezekinya berlipat itu biasanya Pak Haji ya. Betul gitu. Masya Allah. Kita beralih dulu nih. Udah mentalnya kayaknya luar udah nggak biasa sabar ya. banget juga dengar cerita dari ibunda kita, Masya Allah. Ini juga. Sedikit ya. Yang udah teman-teman. dengar, ya. Iya. Jadi sedikit Kak Yuni ini bersama Umi teman sekamar Yunda waktu kita kemarin haji. Jadi Yunda satu kamar nggak sama suami tercinta, tapi Yunda sekamar dengan Umi, Kak Yuni dan Kak Lita. Tapi alhamdulillah selalu ada ibrah dalam setiap fase hidup kita. Ternyata pada saat 30 hari itu dipersatukan dengan teman-teman ini, Yunda dapat banyak pelajaran. Belajar sabar dari Umi, belajar perjuangan hidup dari Kak Yuni, dan belajar untuk halu-haluan, berani untuk memulai dari start lagi dari nol demi meraih ridho Allah itu dari Kak Lita. Jadi ternyata tuh Allah nggak pernah salah nempatin kita pada satu momen apapun gitu. Jadi Kak Yuni ini sedikit cerita ya Kak ya, biar teman-teman juga tahu. Dari kecil itu sempat ditinggal orang tua ya Kak ya. Ibu meninggal ya. Usia berapa itu Kak? Di usia 5 tahun. 5 tahun. Jadi sedih. 5 tahun ibu udah gak ada. Terus bapak nikah lagi. Bismillah. Kalau kecil sih anak-anak itu semua bahagia sih. Saya juga ngerasain bahagia walaupun tanpa orang tua gitu. Namun kebetulan di daerah saya di Aceh itu keliling itu ada kakek saya, ada paman dan kakak-kakak beradik dari satu keluarga. Kita kebetulan satu keluarga itu 7 bersaudara dan saya anak yang ke-6 gitu. Dan saya punya adik satu lagi perempuan. Dan alhamdulillah berjalan waktu, alhamdulillah saya itu artinya hidup kalau dibilang namanya anak-anak itu kenapa anak-anak itu happy, saya akhirnya sekarang baru berpikir ya. Dalam keadaan apapun anak-anak itu happy gitu. Saya akhirnya kalau dibilang sedih waktu masa kecil itu ya sedih-sedih biasa, bukan sedih. Sedangkan kita sekarang beda kesedihan orang dewasa ya. Nah di situ akhirnya saya sampai ke titik bisa kuliah. Ibaratnya dalam keluarga, ibarat waktu itu orang tua saya awalnya memang orang Berada gitu ya, dari keturunan Berada. Kita juga dari keturunan di daerah itu keturunan Tengku kalau di sana. Ya? Berarti sebenarnya ada privilege keluarga Berada, keluarga kaya lah gitu ya. Setelah ibu saya meninggal dan bapak saya itu waktu itu masa kerja juga berakhir dan beliau menikah dan tinggal di daerah gitu, memilih tinggal di daerah dengan sang istri gitu. Ninggalin kita semuanya karena kebetulan mungkin ada namanya mungkin si abang atau abang-abang kakak abang saya itu kayak kurang setuju mungkin waktu itu mungkin namanya, namun kita waktu belum menjadi posisi orang tua, mungkin sekarang ini baru paham kenapa menikah gitu. Nah akhirnya sampai di titik saya bisa kuliah, mungkin hidupnya panjang gitu ya, panjang mungkin ada support orang tua, support yang lebih besar support mungkin kakak beradik saya dan lingkungan saya, artinya kakek saya, paman saya dan semuanya lah mungkin. Saudara lah ya. Mungkin waktu itu untuk orang tua komunikasi dulunya sih memang agak sulit, nggak seperti sekarang ini. Kebetulan pun tinggalnya di daerah banget waktu itu, ikut istri beliau gitu. Alhamdulillah setelah selesai kuliah dan menikah gitu. Ya, akhirnya saya ikut suami ke Jakarta. Itu usia berapa itu Kak menikah? Di usia saya menikah di tahun 2000 awal 2004 gitu menikah di awal 2004 ya menikah, terus saya pindah ke Jakarta itu 2010 itu karena saya udah biasa kerja tuh dulunya teh. Dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah dia kerja, namun berhenti kerja itu karena tsunami. Kita sempat kena tsunami tuh. Sempat kena tsunami. Ya, sempat kena tsunami itu pas lagi lahiran anak pertama. Berarti yang benar-benar ikut ikut arus waktu itu. Nah, ada keluarga yang ikut. Alhamdulillah kalau di keluarga saya kan kabupaten tuh ya. Alhamdulillah itu aman. Saya kebetulan lagi di provinsi Banda Aceh. Nah, kita kena tsunami waktu itu. Tapi akhirnya kena.
kita sempat ngelihat mayat dan segala macam. Waktu itu saya ya udah suami waktu itu dinas lagi mau asrama haji ya, lagi musim haji waktu itu. Nah akhirnya saya pindah ke Jakarta ikut suami, dan kemudian di sinilah berjuang lah di kota besar gitu. Ibaratnya berjuang di kota besar. Alhamdulillah banyak peluang akhirnya bisa diambil. Mungkin satu sih Waktu menikah itu apakah kakak tetap bekerja atau ibu rumah tangga? Memang suatu dari awal pas menikah itu memang aktif ya. Memang saya tuh nggak bisa ibaratnya wanita yang biasa bekerja gitu. Jadi pada saat menikah masih bekerja. Jadi berhenti itu pas tsunami, dan kebetulan anak nggak ada yang rawat dan harus pindah dari provinsi. Nggak memungkinkan untuk dibawa bayi gitu ya. Akhirnya saya resign dari kantor dan bingung tuh, sempat catering, masak catering semua ya. Iya, waktu lagi kondisi punya bayi jadi usaha gitu ya. Memang dari awalnya memang aktif, nggak pengen diem gitu ya. Mungkin alasan-alasan lain banyak hal sehingga saya tuh mungkin itu tuntutan keadaan juga. Akhirnya bisa dibilang kehidupan pada saat itu berumah tangga membaik kah, atau pasca tsunami mungkin bagaimana sampai kakak memilih untuk kembali bekerja gitu? Gimana ya? Jadi malu deh nih. Mungkin Yunda udah gimana ya namanya, rumah tangga itu ya biasa pasti ada ininya ya namanya. Kadang-kadang perempuan, apalagi perempuan mandiri itu gini, lebih ke egonya lebih tinggi ya. Egonya tinggi, pada saat ada hal yang nggak nyaman dalam rumah tangga, dia malah lebih kuat gitu. Lebih kuat pengen nunjukin diri apapun dia kerjain gitu. Mungkin itu adalah salah satu mungkin perjalanan rumah tangga saya sih mungkin ya. Ya endingnya mungkin netizen mungkin ada ya. Saya sih nggak pernah posting, nggak pernah cerita tentang kehidupan pribadi, itu nggak pernah. Dalam mungkin teman-teman itu yang tahu Kak Yun itu selalu happy, selalu nggak punya masalah. Yang saya nunjukin memang selalu bahagia gitu. Sampai hari ini gitu. Mungkin pada saat pertama ke Jakarta pun saya ya kalau mau dibilang ya saya tidak mau membuka lagi masa-masa itulah. Namun masa-masa yang sulit ini mungkin itulah sebuah kekuatan sebagian orang ya. Namun jangan sampai tunggu ada kesulitan dulu baru kita kuat gitu lah ibaratnya. Mungkin salah satu kalau banyakkan orang ya gitu dulu. Kayak Ko Dennis juga bilang tadi, seperti saya Kak Yun ini, saya kuat mungkin karena keadaan dari keluarga dari kecil, terus berumah tangga harus kuat juga fight dengan rumah tangga, sehingga satu ketika mungkin Kak Yun bukan aib juga sih sebenarnya ya, bukan juga saya bangga, bukan, akhirnya ya rumah tangganya harus berakhir gitu. Ya itu udah qadarullah ya, qadarullah. Tapi saya di sini ya bukan suatu yang harus dibanggain sih sebagai seorang yang, atau bukan aib yang harus saya tutupin gitu. Betul banget. Tapi bukan untuk saya posting masalahnya apa. Mungkin hari ini saya cerita ini bukan hanya menceritakan rumah tangga, ataupun ini sejarah agar artinya gini, bukan sejarah, emang saya siapa? Kisah artinya jangan nunggu sulit dulu baru belajar. Mungkin dengan sulit tapi jadi jangan seperti tadi dibilang, dengan kesulitan itu lebih mendekat kepada Allah, jadikan diri yang positif, membangun apa yang kita punya potensi dari diri, apapun gitu, jangan pernah menyerah gitu. Sehingga saya itu waktu itu memang dalam kesulitan, ya mungkin saya mohon maaf, mungkin kalau memang dari podcast ini ada yang merasa, mungkin suatu saat ada yang menonton, mungkin pihak-pihak yang tidak berkenan dari kata-kata saya ini ya. Namun saya ibaratnya, saya lebih kayak waktu itu lebih berpikir gini, lu gue dalam rumah tangga, sehingga saya khawatir itu sampai satu ketika ya harus berakhir itu tadi, gue akhirnya kan udah salah seperti itu. Tapi sebenarnya luar biasa. Jadi antara kisahnya Kak Haji, Umi dan Kak Yun ini yang mau ya ambil itu apa coba? Yang pertama adalah dari setiap kita beres satu ujian, Allah berikan lagi ujian. Beres satu ujian lagi, diberikan lagi ujian. Berarti kan memang selama kita hidup ini gak selesai-selesai ujiannya. Capek gak sih
bagi orang-orang beriman itu justru bahagia ketika diberikan ujian oleh Allah, karena ujian itu kan sebagai tanda cinta. Buktinya dengan ujian tadi kayak kata Kak Yuni, kita makin dekat sama Allah. Bisa jadi ketika kita dalam keadaan gak diuji nih, dalam keadaan baik-baik aja, kendor ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan mati dan hidup. Mati dan hidup itu Allah yang ciptakan. Untuk menguji siapa? Untuk menguji kamu, kita manusia. Agar apa? Untuk mengetahui siapakah di antara kita hambanya Allah ini yang benar-benar terbaik amalannya. Jadi ternyata Kak Yuni ketika masa kecil ibu meninggal, terus ayah menikah lagi, dan Kak Yuni bersabar, dan tadi Kak Yuni bilang dia tetap happy loh. Ya kan, ketika itu banyak loh anak-anak yang jadi broken home, akhirnya menghancurkan diri, tapi beliau memilih untuk, aku bahagia kok ketika ngadepin ini juga aku masih bisa gitu kan. Nah jadi ternyata tuh ujian itu justru mendekatkan beliau kepada Allah, dan ketika itu juga beres satu ujian, oh Allah masih tambah seneng nih sama Kak Yuni nih. Jadi ibaratnya kalau ada murid nih kan nih, ada murid kayak menonjol banget nih murid, ya kan? Masya Allah. Udah dikasih soal, dia selesain, kasih lagi, kan gitu, kasih lagi. Justru kalau yang nggak dikasih soal ya karena Allah tuh tahu, ini mah lama juga dia beres ngerjain ini kan gitu. Dan kalau dikerjain juga nggak sempurna gitu kan, artinya nggak selesai. Ketika itu Allah makin menaruh perhatian sama Kak Yuni, diuji lagi rumah tangganya. Jadi buat teman-teman yang ketika diuji rumah tangga, iya berat, iya sakit. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya adalah itu bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah, dan Allah tuh lagi care-care-nya sama kita. Allah tuh lagi kayak menaruh perhatiannya banget sama kita di antara hamba-hambanya yang lain. Rumah tangga diuji, ternyata alhamdulillah lulus, ya kan, lulus. Habis itu apa Kak, ujian ekonomi ya? Ternyata belum berakhir, saking Allah lagi menaruh perhatian. Banyak banget ya. Ekonomi, berarti awal bisnis hijab Kak Yuni itu gimana Kak? Awal bisnisnya waktu itu masih sebelum divorce ya. Ibaratnya saya itu, tapi posisi ibaratnya namanya rumah sudah ini ya, sudah memang sudah gimana ya gitu, kayak ambang-ambang gimana. Akhirnya saya menyibukkan diri dengan positif. Mulai jualan dari buka butik gitu ya. Butik. Awalnya di Tanah Abang katanya. Buka butiknya di pasar gitu, pasar modern gitu. Modern. Alhamdulillah berkembang. Saya akhirnya punya penjahit satu, dan saya sempat bilang saya kayaknya nggak mau punya penjahit satu, saya mau banyak gitu. Nah, saya suka positif gitu ya. Alhamdulillah proses sampai di titik ini gitu. Sampai saya alhamdulillah. Udah berapa sekarang Kak penjahitnya Kak? Alhamdulillah kita punya karyawan lebih kurang ada 50. Masya Allah. Ya, itu Masya Allah. Doain ya Kak, mudah-mudahan ya kita juga semakin banyak teman. Kita berapa ya Sag ya? Masya Allah. 1, 2. Enggak, tapi kan biasanya baru berenam ya? Biasanya kan berlima ya Sag? 5. Iya. Biasanya kan ada yang ngadapin momen rumah tangga yang pasti ada diuji itu, ada yang malah akhirnya buruk atau gimana. Malah menghancurkan diri banyak. Iya, beliau yang kayak Muya cerita tuh sendiri, udah gitu bahkan ketika izin akhirnya episode rumah tangganya harus berakhir di saat itu pun juga jadi ibu dari berapa putri? Berapa anak Kak? 4. Iya 4 coba. Yang ibu single parent harus ngasuh biaya untuk 4 anak itu juga kan Masya Allah. Tapi nggak cuma untuk sekedar pas-pasan aja ya tadi, bahkan untuk bisa menghidupi 50 orang lainnya. Masya Allah. Wasilah ini ya, luar biasa anak-anak ya, karena rata-rata mereka itu dari daerah ya, jadi kayak ada mes gitu, jadi mereka makan di situ. Alhamdulillah saya udah niatkan, ya Allah udah seperti apapun yang ada di sini, mau kalian makannya pakai garam, yang penting saya siapin beras buat kalian makan. Ada kerjaan nggak ada kerjaan, kita sama-sama berdoa sampai hari ini. Ya Allah upayakan terus mereka untuk tetap ada jahitan gitu, tetap ada yang diproduksi. Iya, kalau lagi nggak ada orderan mereka nggak jahit berarti. Nah, akhirnya kita tetap berupaya, ya Allah mudahkan ada jahitan.
hari ini. Jadi memang ujiannya seperti itu Yunda bilang, ya tandanya orang Allah sayang ya sampai hari ini ibaratnya terus namanya ujian pasti gitu. Luar biasa. Hikmahnya kan kayak Alhamdulillah. waktu kita mau berangkat haji kayak Ustaz Maulana kan bilang orang berangkat haji itu kan ada 4 penyebab. Satu untuk dia jadi pahala di sana, ada yang untuk gugurin dosa di sana, ada yang untuk wafat di sana, tapi yang ketiga tuh ada orang yang berangkat ke sana untuk nolongin orang lain. Betul. Jadi bisa jadi kita bukan kitanya yang soleh, tapi ada orang soleh yang berdoa ke Allah untuk supaya nanti di sana ada yang nolongin. Kadang kita itu memang atau bahkan kesulitan kita itu memang bisa jadi jalan rezeki bagi orang lain. Ini putra putrinya Kak Yuni kan gimana masih sekolah harus nyari uang mas sendiri untuk makan kan nggak bisa. 50 karyawan tadi keterampilannya misalkan Qadarullah misalkan baru itu untuk ngejahit, nyari orderan sendiri apa segala nggak bisa. Tapi harus ada orang yang jadi wasilah rezeki bagi orang-orang banyak tersebut, dan akhirnya harus melalui Kak Yuni. Sambil ngelaluin itunya, beliau mendulang pahalanya karena jadi wasilah rezeki bagi orang lain. Dan pasti ada momen di mana walaupun tadi ceritanya pun sambil nggak mungkin kalau nggak mungkin meneteskan air mata kalau nggak berat gitu kan. Tapi pasti akan ada momen di mana justru alhamdulillah Allah yang takdirkan ini terjadi kepada saya. Bahkan nanti ketika udah mungkin lagi nikmatin nikmat di surganya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya yang ditimpa kepahitan itu dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya yang ditimpa gak enak itu. Daripada coba seumur hidup keinginan kita selalu terkabul, tapi membuat kita ya kendor aja ke Allahnya. Akan ada hari di mana justru nyesal, tahu gitu saya aja yang miskin ya Allah, tahu gitu saya aja yang dicaci ya Allah. Masya Allah. Jadi keinget sahabatnya Nabi Abdurrahman bin Auf nggak dibikin miskin sama Allah karena memang pengen jadi wasilah ya sayang. Sepertiga atau berapa? Satu kota Madinah itu sepertiganya pernah ngutang ke Abdurrahman, sepertiga laginya pernah dilunasin utangnya oleh Abdurrahman, sepertiga laginya pernah menerima sedekah dari Abdurrahman. Satu kota tuh nggak ada yang lolos dari beliau. Jadi ya bahkan di hadis riwayat di riwayat Imam At-Tirmizi sama Imam Ibnu Majah. Jadi nanti kata Nabi di alam setelah kematian itu akan ada orang yang berharap untuk menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri. Ketika apa? Ketika mereka ngelihat ada orang yang di dunia itu pahit, terus dia bersabar, terus diperlihatkan oleh Allah orang yang dapat kepahitan itu lagi nikmat di surga, maka dia akan berkata, ya Allah, tahu gitu saya aja yang hancur, tahu gitu saya aja yang difitnah, tahu gitu saya aja yang dikhianati pasangan, bahkan kalau perlu ya Allah, nih saya rela mencabik-cabik daging tangan saya sendiri, yang penting saya dapat surga senikmat itu. Ya kadang akan ada hari di mana orang yang mungkin sekarang, ya iyalah gua mah hidupnya enak, gua lebih pintar, gua lebih soleh, gua lebih apa, na'udzubillah. Bisa jadi akan ada hari di mana mereka justru iri dengan kepahitan-kepahitan yang dulu udah pernah dialami sama Ayuni, Pak Haji, Umi Salamah, yang berada di posisi ininya pun satu perlu perjuangan, dan dua untuk nyampe posisi ininya pun itu nggak seperti yang dibayangkan. Saking maha baiknya Allah aja, sebagian nikmatnya nanti ada nikmat di surganya, tapi sekarang di dunianya kasih di bonus-bonus duluan. Sekarang sudah lebih nyaman, lebih stabil, lebih nikmat. Tapi ternyata kerennya ini kalau mau yang ngelihat ya, ini kan kita bintang tamu dengan background yang berbeda nih sayang. Tadi tuh Koko sempat bilang gini, sayang kurang-kurangin pembahasan tentang romansa rumah tangga, khawatir Kak Yuni nanti baper atau gimana. Yunda, jawaban Yunda apa? Enggak sayang, justru kalau kata Al-Quran itu bahagia itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bahagia gitu bukan yang sumringah, bukan yang hingar-bingar, tapi mereka yang tidak bersedih hati, ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi tidak mereka itu tidak takut tentang masa depan, dan mereka udah ngelupain tuh yang lalu gitu kan. Mereka nggak takut sama masa depan dan mereka nggak sedih kok sekarang. Kalaupun ada yang disedihin itu tentang ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Dan Masya Allahnya yang mau lihat hari ini Kak Yuni dengan status sendiri sekarang gitu ya, tapi Masya Allah ini cantik banget. Moyo udah ngeliat di kamar, pasti banyak lah laki-laki soleh yang mau sebenarnya, cuman standarnya tinggi banget. Gimana? Standar samping, standar luar. Cantik, nih ya, cantik, tinggi, badan kayak model, hartanya aduh kayak Bunda Khadijah kan. Laki-laki pun minder. Kang Firhan gimana Kang Firhan? Kang Ade gimana Kang Ade? Kang Ade sesama ini. Masya Allah.
Masya Allah, jadi saya malu. Tapi kan jadi bikin minder kan Ramon jadi. itu enggak itu. Iya. Cantik, mandiri, sudah punya karyawan 50, terus apa namanya, harta juga, rumah juga, aduh. Jadi bikin yang jomblo-jomblo nih. Benar ya. Iya, benar. Amin, Tinggal ya Allah, nyari amin, ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kan di zaman ini gitu ya. Ya Allah. Masya Allah. Tapi lihat Aduh, dari Tayunda itu saya kayak jadi tersipu malu dah. sendiri bisa bahagia, berdua pun ternyata bisa bahagia ya Mi ya. Itu Mungkin- kerennya orang beriman. Mungkin Tayunda lihat keseharian saya. Katanya gini ya, kalau kita mau lihat seseorang, lihatlah saat safar ya. Mungkin di situ akan Iya. kelihatan Kelihatan, bagaimana benar. sifat asli seseorang Benar-benar. itu. Mungkin saya bersama Tayunda sama Umi selama 30 30 hari. Yaudah Susah dibilang senang. bocil dong guys. Karena itu paling kata Umi gini sayang. Ini kalau misalnya pakai kerudung udah kayak ustazah. Tapi kalau udah di kamar kayak bocil. Iya, kita Bocil FF. udah kayak anaknya kita. Iya benar, udah jadi anak mereka. Beliau Iya. artinya Tayunda yang saya salut itu ibaratnya ya dia menjadi seorang anak gitu, nggak nunjukin kemampuannya dia, malah kita seakan-akan sok-sok pinter gitu loh Mia. Ya, bocil dengerin aja bocil. Ustazah Yunda gitu loh. Iya gitu, Masya Allah saling sharing. Kadang saya curhat, bukan curhat yang gimana, kadang namanya digodain sama Umi sama Teh Yunda mungkin, tapi alhamdulillah dijodohin. Apa Kak? Yang dijodohin. Nanti skip, Dijodohin. kita akan bahas jodoh. Iya. Kita mau beralih dulu. Keluar pula jodohnya. Iya. Ini masuk nih sayang nih. Iya. Ada yang mau ditambahin dulu? Tambahin tentang kenapa akhirnya kita ngobrol di sini pun salah satu yang buat bagi Uya ya. Orang bisnis termasuk travel gitu ya. Iya. Ada yang penting tuh saya pengen cuannya tuh segini tuh, Iya. nggak ketakar gitu. Tapi ketika akhirnya ada masalah-masalah, ada yang bisa milih untuk udahlah nggak apa-apa lah pelanggan gimana ya, namanya kalau nggak cuan saya kepotong nih apa gimana ceritanya. Waktu kita ngalamin ya namanya di haji ada aja ujiannya Ada ya. aja ujian dari Nah Allah. Pak Haji itu jenis orang ya yang penting gimana caranya istilahnya orang yang berada di bawah naungan beliaunya itu terpenuhi semuanya, termasuk kalau harus keluar uang padahal udah dibayar semua biaya, udah harusnya lancar, tapi tahu-tahu harus keluar biaya tidak terduga yang sebetulnya itu ambil dari kocek pribadi beliau hanya demi supaya orang-orang yang berada di bawahnya tuh terpenuhi kan. Sedangkan di tempat lain qadarullah ada yang ya udahlah mereka yang kalau saya harus ngerelain duit saya harus rugi dong, nanti cuan saya makin tipis makin habis. Kalau beliau ternyata nggak kayak begitu, mendingan saya yang tekor, yang penting ini orang-orang yang saya bawa dia menerima haknya. Jadi jenis orang yang lebih kayak Masya Allah, ya Allah kok lebih milih ngalah mulu dari orang Lah banyak. itulah enaknya 30 hari berbisnis. bersama Pak Haji. Iya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kita selalu satu meja. Itulah enaknya berbisnis sama orang-orang soleh itu, makanya Buya seneng. Jadi kalau misalnya kayak ada tawaran kerjasama ataupun kita mau safari kemana, itu pasti kita akan lihat backgroundnya dulu. Karena kita seneng berbisnis, kita seneng bersilaturahmi sama orang-orang soleh, kecipratan berkah dan pahalanya. Jadi kayak kalau orang bisnis tuh yang penting cuan, ya kan? Pagi cuan, siang cuan, malam cuan. Tapi kalau sama orang-orang soleh itu kita malah kebagian keberkahan daripada bisnis itu. Akhirnya apa? Silaturahmi masih tetap Hidupnya terjalin. udah bukan apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Masya Allah. Nih, Kan Jadi gini, caption kok. ini ya, jadi caption kok. Nah, ini kan balik ke travel nih kok ya. Iya, naik dikit aja. Pada saat terpuruk itu dengan posisi pada saat itu bagus, sudah usaha bagus, tiba-tiba qadarullah oleh sebuah kekuatan yang besar itu harus dihentikan. Nah, saat itu berpikir begini, ya Allah, kenapa setiap kali 4 tahun saya diuji terus gitu, habis. Tapi namanya ujian selalu naik kelas. Nanti akan ditunjukkan usaha yang baru. Naik, cepet tuh. cepet. 4 tahun, tiba-tiba kena lagi, habis gitu. Terus, ya setiap ujian pasti naik kelas kan? Naik kelas. Betul. Jadi itulah kami yakin gitu. Nah suatu ketika kadang-kadang kalau lagi bagus itu juga suka ya sholatnya telat dan lain sebagainya. Kalau lagi bagus. Lagi bagus. Wah, Makanya berpikir Suka banget. begini, ya Allah, ada nggak ya usaha yang bisa kami ini bisa membuat
dipaksa untuk jadi lebih dekat sama Allah. Oh, Masya Allah. Gitu. Kalau Dari nggak awal mau niat dengan ibadah, terpaksa, dari harus awal niat dipaksa kan usahanya gitu. itu ya. Heeh. Bisnisnya niatnya buat ibadah. Ibadah. Nah, sedangkan saat itu berpikir kalau umroh dan haji itu bisnisnya kiai, anak kiai dan ustadz. Ya. Pak Haji ada di antara Saya itu? nggak ada di antara itu. Nggak ada privilege-nya ya? Jadi nggak bisa masuk ke sana gitu kan. Tapi suatu ketika pada saat terpuruk itulah kami berangkat umroh dengan keluarga besar ya. Iya. Jadi ibu, mertua, suami istri, adik-adik, Semua. dari adik saya semua. Yang adik biayai istri, Pak Haji? gitu kan. Mayoritas gitu kan, Mayoritas. bareng-bareng gitu. Yang ada mereka bayar, yang nggak ada kita yang tanggung. Gitu. Pas sampai di sana berpikir kalau ini sih kami bisa karena ini nggak harus anak kiai, maaf nih gitu kan. Berarti ini hanya tata kelola dan manajemen aja. Nanti kita bisa panggil orang-orang profesional untuk bisa membantu itu. Nah, pulang umroh itulah baru kami memulai itu. Tahun berapa itu Pak Haji? Itu tahun 2015. 2015. Jadi Gerasindo ini dirintis 2015 ya? Ya, sekitar tahun 2015 Dan kami pulang umroh. Biasanya keluarga besar siklus 4 tahunan itu setelah siklus 4 tahunan ganti usaha. Tapi kalau yang ini, wah ini manjang. Manjang karena udah nggak niat ganti usaha. Dan niatnya juga udah beda dari yang awal. Kalau yang awal kan niatnya bisnis total gitu. Kalau ini niatnya udah aku pengen bisnis tapi yang maksa aku untuk ibadah itu udah beda. Yang bedanya di situ Pak Haji ya. Jadi ketika tadi Pak Haji cerita sudah ngerasain siklus 4 tahunan, yang dimana 4 tahun itu pasti ada ujiannya atau bahkan sampai ke titik bangkrutnya. Cuman tadi Pak Haji bilangnya bahwa ini ujian untuk naik tingkat, dimana biasanya orang tuh nganggap ujian tuh aku sedang dihancurkan. Maka tentu feel-nya akan beda, dimana kita ngerasa ujian nih, iya aku bakal berat nih ngadepin ini, tapi setelah ini saya pasti naik kelas. Itu kan aulanya beda daripada aduh hancurlah saya. Nah yang jadi pertanyaannya gimana punya perasaan yang kayak begitu Pak Haji? Iya. Karena gini sebagaimana kau tadi sampaikan, kalau ujian itu sekali terasanya di hati banget gitu kan. Masih nancep. Terasa gimana gitu nancepnya. Tapi akhirnya kita sadar kok kenapa saya seperti punya siklus 4 tahunan setelah membangun usaha tertentu jatuh gitu. Tapi sebulan 2 bulan ketemu usaha baru lagi dan itu lebih bagus. Nah akhirnya suatu ketika belum nyampe waktunya saya bilang tahun ini biasanya akan ada ujian. Ternyata benar gitu. Entah karena nggak prediksi terus itu kejadian. Tapi ketemulah usaha yang baru. Nah, begitu juga waktu di travel gitu kan. Terus ya Allah, kalau begini terus-terusan, akhirnya orang memandang atau keluarga atau apapun memandang sepertinya kita harus selalu belajar dan nggak pernah selesai untuk naik kelas. Saya pingin punya usaha yang bisa memaksa saya bisa dekat sama Allah dengan ibadah gitu. Itu nggak berpikir bahwa itu travel kok. Karena kalau travel umroh dan haji, pikiran saya waktu itu adalah bisnisnya kiai, anak kiai dan ustadz. Saya tidak ada di golongan itu gitu. Nggak ada privilege-nya ya? Nggak ada di situ dan lingkungannya masih lingkungan orang kantor, orang usaha dan lain sebagainya gitu. Ke kiai itu sowan, ke ustadz juga berteman, tapi sebatas lagi ada pengajian dan lain sebagainya gitu, nggak ada ke sana. Nah, pada saat di titik bawah itulah kami dan keluarga alhamdulillah waktu itu dikasih rezeki dengan berangkat umroh bersama keluarga besar. Ibu, bapak belum bersedia karena udah sepuh. Ibu, mertua saya suami aja, adik-adik saya, ipar dan lain sebagainya, totalnya 36. Masya gitu kan. Allah. Kita berangkat bersama. Pas menginjakkan kaki di Mekah, saya akhirnya berpikir kalau ini saya bisa kerjakan, ini nggak harus anak kiai, karena ini yang penting kita bisa tata kelola dengan baik, bisa memanage, bisa berupaya amanah, bisa menjaga dan membahagiakan tamu Allah sebagai wasilah. Insya Allah kita akan dapat jalan di sana. Nah itulah baru pulang dari sana. Baru tanya-tanya itu bagaimana cara membuat ini usaha travel,
alhamdulillah diketemukan dengan orang-orang terbaik yang mau menceritakan itu, membuat perusahaan baru, harus sekian lama mengurus izin dan lain sebagainya. Begitu izin keluar kok ternyata nggak gampang. Begitu izin keluar cari jamaahnya yang bingung kok gitu. Gimana? Kiai bukan, belum punya jemaah. Belum gitu. punya jamaah, terus siapa yang diajak umroh gitu kan? Siapa yang diajak Iya, umroh? betul. Saya sowan Tantangan ke selanjutnya kiai, ke ustadz, ke itu yang punya jamaah dan lain sebagainya. Ternyata tidak mudah itu. Akhirnya berpikir, oh ya sudah, saya mempunyai kawan-kawan yang memang dulunya bukan backgroundnya di umroh, ada yang di umroh, ada yang bukan, kita ajak, yuk kita sama-sama syiar, kita sama-sama dakwah. Kalau ini orang mau umroh, ya alhamdulillah, kalau nggak mau paling nggak kita syiar Baitullah, kita ambil pahala dari sana. Masya Allah. Dan alhamdulillah saat ini kami dipercaya mempunyai cabang lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia kok. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya. 100 cabang Pak 100 Haji. cabang, alhamdulillah. 150 cabang. Sampai di sana gitu, sampai 150. Memang ada yang aktif, ada yang enggak, ada yang aktif setiap sebulannya bisa 2-3 kali memberangkatkan gitu kan. Ada yang masih bergabung menitipkan dan lain sebagainya. Tapi semua itu adalah karunia Allah yang saya syukuri, dan itu tidak terlepas selalu doa dan restu dari ibu saya kok yang selalu saya junjung, karena bagaimanapun sayap malaikat saya pertama adalah ibu saya, dan saya tentunya istri saya ini. Terima kasih. Umi, Ya. pertama kali kan ketika kita kan kadang ngelihat bisnis suami ini udah bagus, penghasilan udah bagus gitu kan. Apa yang membuat Umi itu bener-bener oke, aku mau temanin, oke, deal, kita jalani bisnis baru ini. Ketika pulang umroh, Pak Haji bilang, yaudah kita coba untuk bisnis umroh gitu. Apa yang membuat Umi itu yakin, yuk aku juga mau, aku Apa temanin perbedaannya gitu, Mi? Karena kan tadi kan setiap 4 tahun bangkrut ganti bisnis, tapi kok yang ini langgeng? Ini langgeng. Perbedaannya gini, saya percaya gitu, karena ini pertolongan dari Allah. Karena bisnis ini berkaitan dengan ibadah. Jadi saya suka, senang, saya support terus. Kalau nggak salah tadi pas kita ngobrol-ngobrol ada salah satu kalimat yang Pak Haji atau Umi yang bilang? Pak Haji. Kalimat Pak Haji ya? Ya, pernah bilang gini, Mah, Mama yang sabar ya. Ini bukan bisnis yang biasa. Kita bisnis ibadah sambil bisnis, bukan bisnis sambil ibadah. Jadi dibalik gitu. Jadi niatnya ibadah dulu gitu. Jadi kita lakukan juga benar-benar yang diutamakan adalah ibadah. Bisnis dan cuan jadi bonus justru. Melayani tamu Allah ini ibadah dulu yang diutamakan. Tapi menarik ya. Soalnya tuh kalimatnya tuh hampir mirip ya. Ibadah bisnis sambil bisnis, bukan bisnis sambil ibadah. Jadi ibadahnya dulu. Jadi kadang mikir juga ya, kayak kita kan juga terima-terima endorse gitu sekarang ya Mi ya. Kalau bisa benar-benar ngelurusin niat. Jangan sampai jadi endorse untuk dakwah, dakwah untuk endorse atau endorse untuk dakwah. Itu kan mirip gitu. Yang benarnya kan endorse untuk dakwah. Jadi apapun yang kita dapatkan dari segi dunia, materi dunia, itu alokasinya ke jalan dakwah. Jangan kebalik. Apa yang kita dapatkan dari endorse, malah larinya ke dunia lagi kan gitu. Tapi itu keren sih kalimatnya menurutmu. Dulu ulama-ulama terdahulu kan juga banyak yang pada kaya, Haji, Mi. Tapi ketika ditanya kenapa mereka kaya, contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau jawab kayak gini, aku kaya agar tidak bergantung kepada pemerintah dan kepada manusia. Jadi tujuannya itu untuk supaya tetap ngegantungkan dirinya hanya kepada Allah, dan tadi untuk jadi manfaat bagi orang. Ketika udah tujuannya dari awal itu memang akan kerasa sih, ini orang kok yang lain masih sibuk untuk nyelamatin cuannya sendiri, ini malah sibuk untuk fokus gimana nyenengin orang-orang yang berada di bawah naungannya. Iya, pantesan ya, itu yang jadi kerasa waktu masih. Karena kan yang dicari juga itu ibadah, sayang, bukan lagi bisnis. Kebahagiaan itu yang membuat kita bahagia itu bisa melayani dengan semampu kita.
Masya Allah. Masya Allah. Berarti kan itu Ketulusan sesuai. ini ya. Kayak Kak Yuni tadi juga sempat cerita kan waktu kamera mati kan sempat cerita waktu beliau sedih, justru kehadiran bahagia dalam dirinya. Itu teman-teman masih dengar Kak Yuni ceritain kayak ini, cara healingnya Kak Yuni setiap kali sedih itu tadi itu keren coba sih, deh, itu sih. Kak Yuni cerita nanti kita ambil ibrohnya. Jadi setiap pas beliau sedih, beliau lakuin ini. Coba gimana tuh Kak? Tadi keliling-keliling terus Iya. nyari orang, wah itu Masya Allah. Iya. Kalau lagi itu ingat banget itu pas kuliah ya. Kuliah mungkin dengan keterbatasan, mungkin teman-teman itu dapat kiriman orang tuanya siam. Sedangkan Kak ini tuh ngeharapin dari beasiswa, terus kadang kiriman dari abang, dari kakak, berapapun yang menentu lah ya. dikirim gitu. Nggak menentu, Dari tanpa mengharapkan orang tua waktu itu sama sekali, karena memang karena saya waktu itu nekat kuliah gitu. Nah kalau sedih itu pasti naik angkot, berhenti di mana banyak pemulung, banyak orang-orang susah yang memang kalau di sana di Banda Aceh, saya kuliahnya di Unsyah ya. Itu daerah Pasar Aceh tuh ya. Itu banyak orang-orang susah di sana tuh. Saya lihatin aja duduk terus sambil nangis, gitu. ingat flashback saya ini seorang ditinggal orang tua, tinggal ibu. Jadi itu teringat semua mengalir terus air mata tuh ya. Mungkin kalau dibilang dari sisi spiritual, saya sendiri mungkin ibaratnya dalam keluarga hanya mendapatkan dari lingkungan, bukan dari orang tua, karena memang orang tua sudah nggak ada. Jadi lingkungan, keluarga, kakek-kakek, nenek di situ, lingkungan dari daerah saya tinggal waktu kecil. Jadi hanya sebatas itu. Jadi lihat mereka itu benar-benar jiwa, nggak tahu jiwanya bagaimana bisa ibarat jiwa syukurnya itu muncul. Jadi tambah syukur, tapi kalau dibilang saya dengan sisi dibilang spiritual, saya itu belum ngerti banget, belum terlalu agamais banget seperti sekarang. Tapi saya langsung sembuh kesedihan itu di situ. Saya pulang udah punya semangat gitu. Ya, jadi kayak ya. gitu. Setiap kali kita Tapi sampai sekarang juga gitu. Sedih sampai sekarang akhirnya kebawa. Sampai sekarang itu saya kalau udah sedih, galau gitu, tidak mungkin nggak semua terurai dalam sholat atau zikir. Saya tambahin lagi tuh berbagi gitu ya, berbagi seikhlasnya gitu, jalan keliling-keliling naik mobil, kadang sambil nangis gitu, sambil zikir sambil nangis, terus ketemu orang-orang yang susah tuh ngilangin kesedihan. Masya Allah, efektif alhamdulillah itu. Kalau kemarin ketemu sama Ustadz Ajo Bendri, Yunda itu pembicaraan ringan, kita nongkrong-nongkrong tuh di kafe Madinah, Yunda lupa kafe apa, itu biasa aja, cuman ada satu yang Yunda tuh kena ke hati Yunda. Jadi kalau kata Ustadz Ajo Bendri gini, kalau orang sedekah, dia ngasih, dia transfer, itu untuk kebahagiaannya untuk orang yang dikasih, gitu. Misal nih, saya punya duit nih 100.000, udah kasih sama dia. Nah itu manfaatnya yang merasakan orang yang ditransfer. Tapi kalau kata Ustadz Ajo Bendri gini, tapi kalau misalnya kamu punya uang, terus kamu yang beliin itu makanannya, kamu yang bawain makanannya, kamu yang suapin, itu manfaatnya bukan untuk orang yang kamu kasih, tapi untuk dirimu sendiri. Itu Yunda kayak langsung, yes, itu benar banget Ustadz. Kayak misalnya ini kita sedekah ya, nih 100.000 nih, gitu. Itu buat manfaatnya pasti buat yang dikasih. Tapi kalau kita muncul kayak Kak Yuni tadi kan ada rasa dari rumah aku sedih, tapi bawain makanan, ngasih langsung, lihat mereka. Manfaatnya untuk siapa? Untuk Kak Yuni. Berasa, benar-benar kayak ibaratnya kayak treatment diri. Kadang-kadang kalau ada hal-hal kayak gitu, Kak Yuni nggak cukup, ya kayak di treatment, aku harus apa ya? Aku harus apa? Kayak bicara sama diri sendiri, aku harus bikin ini untuk diri aku. Aku nggak mungkin harus sedih terus gitu loh. Aku nggak mungkin harus kayak gini terus perasaan aku gitu. Ibaratnya udah zikir, udah sholat, masih kurang gitu. Balik lagi perasaan itu. Kadang-kadang yang manusiawi ya, ada kadangnya kalanya tingkat level sedihnya tuh beda-beda gitu. Kadang lagi kecewa dengan ini. Mungkin ibarat kalau apalagi saya single, independen, yang harus semua ibaratnya di pundak gitu. Efektif banget tapi jadinya. Jadi benar-benar ini jadi bukti mungkin buat semua teman-teman. orang betul kok. Benar-benar jadi bukti teman-teman bahwa bahagia tuh bukan nyenengin diri, tapi nyenengin orang lain. Yuk tanya ke dalam diri kita, seumur hidup kita nyenengin diri itu udah berapa kali? Apa udah bahagia hidupnya? Sekarang kalau masih belum bahagia, sekarang cobain nyenengin orang lain. Pasti beda efek. Beda benar, banget beda. Kain udah ngerasain banget tuh. Karena semua orang pasti ngerasain sedih ya.
Walaupun dia udah cukup sempurna seperti Teh Yunda tadi bilang, sempat punya perasaan sedih ada ya. Mungkin dengan hal kayak gitu bisa treatment diri. Kalau kecewa dengan suatu keinginan gitu ya, belum Allah kabulkan, langsung treatment seperti itu semampu kita lah. Sampai terbentuk rasa sedih itu udah hilang gitu. Kalau memang belum, besok balik lagi, datang lagi gitu. Sampai ya perasaan hilang karena nggak tahu mau ngapain ini gitu. Mungkin rasa bahagia itu Allah yang kasih karena Allah ridho kita jadi jalan kebahagiaan orang lain. Karena ingat kisahnya ini enggak, kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tuh kan bisa ngobrol langsung ke Allah gitu, ke langit. Nah pada saat itu tuh Nabi Musa tuh kan bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan. Kayak kata Kayu nih, kok kayaknya udah sholat juga, kok ada masih kurang ya rasa, kok masih sedih gitu. Terus zikir juga udah, kok masih apa ya gitu kan. Nabi Musa juga ngomong kayak gitu ternyata. Jadi udah kayak ke note juga. Seorang nabi gitu seorang nabi. Aku udah ngelakuin semua yang Engkau perintahkan ya Allah. Itu Yunda juga ngerasa loh, kayak aku udah ngelakuin, aku udah coba sholat, aku ini. Terus kata Nabi Musa, tidakkah Engkau senang ya Allah sama aku gitu. Terus kata Allahnya, Engkau melakukan itu semua, itu untuk dirimu sendiri. Engkau sholat untungnya untuk dirimu, zikir untuk ketenangan dirimu. Dan aku baru senang, kata Allah tuh jadi kayak, aku baru senang ketika Engkau memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi ngelihat kisah Umi dan Pak Haji itu kayak bisa jadi tuh karena kalian membahagiakan orang lain, jadi Allah itu sayang sama kalian juga karena kalian menyayangi makhluknya gitu. Masya Allah. Ini Yunda mau nanya deh Pak Haji, kan kalau misalnya Yunda pernah dengar tuh, kalau misalnya kayak brand owner untuk travel tuh kan biasanya sering pergi-pergi ya, sebulan sekali tuh terus umroh gitu, dan sering ninggalin keluarga misalnya. Dan gak jarang juga biasanya itu yang owner gitu tuh suka ada dua gitu Pak Haji. Podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati.